Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Jinda Sarifullah dengan plat NIM akhir 1060. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari LKM 4 data mining. Langsung saja ke soalnya. Untuk soal yang pertama, lakukan clustering pada dataset Palmer's Penguin. Langkah-langkah yang pertama, normalisasikan dataset Palmer's Penguin menggunakan normalisasi min-max. Langsung saja ke codingannya. Untuk yang nomor satu, import pandas SPD saya gunakan untuk mengolah data dalam bentuk tabelnya. Form scalar preprocessing import min max scalar itu saya gunakan untuk normalisasi datanya. Untuk yang form Seaborn import load dataset df sama dengan load dataset penguins ini saya gunakan untuk mengambil dataset dari penguinsnya ini. Untuk yang ini df data sama dengan df ini saya memilih fitur numerik dari empat atribut ini karena empat atribut ini numerik. Kenapa saya memilih empat atribut ini? Karena kami hanya bisa bekerja dengan data numerik. Langsung saja jung, langsung ke coding yang berikutnya. Data yang dengan dropna ini berfungsi untuk menghapus missing value-nya sendiri. Untuk yang selanjutnya scalar sama dengan mimic scalar, data normalizer sama dengan scalar fit transform data itu bertujuan untuk normalisasi data. Dan tujuan dari normalisasinya itu yang pertama mengubah nilai data ke rentan 0 sampai 1 serta menyamakan skala antar atributnya. Lanjut, untuk yang data normalized PD data frame ini berfungsi untuk mengubah ke data frame-nya. Untuk hasil outputnya saya menggunakan print seperti ini. Dengan hasil output seperti ini. Seperti ini, build like build up filter like body mass G. Lanjut saja ke soal yang nomor 2. Tampilkan scatter plot sebelum clustering. Ini untuk codingannya import metrolib paylog SPLT, PLT figur, fin size 1212. Maksudnya itu saya berguna untuk membuat figur dengan ukuran 12 kali 12 yang bertujuan untuk agar tampilan grafisnya itu lebih besar dan lebih jelas dan enak dibaca. Untuk yang PLT Suplos 221 ini saya gunakan untuk maksudnya itu berada di sebelah kiri atas atau nomor pertama, sebelah 222 ini berada nomor 2 atau kanan atas dan seterusnya. Dan 3 itu berarti ada di kiri bawah. Untuk PLT scatter-nya saya menggunakan dua atribut yaitu build lag dan flipper lag Untuk label lag-nya saya isikan build lag nya. Untuk label Y-nya saya isikan flipper lag PLT titernya saya beri nama sebelum clustering. Nah, ini seperti ini. Ini sama seperti semuanya. Saya mengambil dua atribut setiap subplotnya. Dan ini PLT tag layout, PLT show ini berfungsi untuk menampilkan untuk tag layoutnya ini berfungsi agar tidak ada tabrakan setiap tabelnya itu biar ada jarak setiap tabelnya dengan hasil output seperti ini. Ini nggak ada gambarnya karena masih belum diolah. Jadi satu warna semua. Lanjut saja ke soal yang nomor 3. Untuk soal yang nomor 3, clusteringlah dataset Palmer Spring dengan K234. Untuk codingannya seperti ini. Ini sama si Bonifollow dataset memanggil data penguins dan fiturnya saya menggunakan 4 fitur itu yaitu build like dan build up Philipper like body mass G. Dan data sama dengan DF fitur titik dropnya ini saya untuk menghapus data yang memiliki nilai kosong dari 4 atribut ini. Untuk yang scalar sama dengan mimic scalar, df normalisasi sama dengan PD data frame, scalar fit transform data. Ini bertujuan untuk normalisasi, di mana tujuan normalisasinya sendiri itu untuk mengubah nilai data ke rentan 0 sampai 1 serta menyamakan skala antara atributnya. Untuk yang Kamis 2 Kamis clustering underscore clustering sama dengan 2 random state 2 random state 42 and init 40 itu maksudnya cluster 2 itu adalah jumlah cluster yang ingin dibuat
yang ingin dibuat itu jadi dua. Untuk random state-nya itu membuat clustering tetap sama setiap dijalankan. Jadi saya menggunakan 42. Tapi tidak wajib 42, bisa berapa, bisa angka yang lain juga. Untuk yang n init sama dengan 10 itu maksudnya algoritma Kamisnya itu menjalankan sebanyak 10 kali dengan sentroid awal yang berbeda. Lalu dipilih hasil terbaiknya itu dari 10 tersebut, dipilih hasil terbaik 10, satu yang nilai kriteria paling kecil yang bertujuan untuk hasil clustering lebih lebih stabil dan tidak bergantung pada sentroid awal aja. Ini yang cluster 3 sama, yang cluster 4 sama. Untuk output, manggil outputnya saya menggunakan DFF normalized head dengan hasil output seperti ini. 0, 1, 2, 4, 5 gini. Langsung saja ke soal yang nomor 4. Tentukan K terbaik jika dilakukan dengan analisis elbow method. Langsung saja ke codingannya. Untuk yang nomor 4 sendiri sama formnya ini, form Skyless Cluster Import kami untuk yang import metode PSPLT ini sama. Nah, ini untuk yang PLT figur Vinces ini sama kayak penjelasan yang pembuatan tabel yang pertama, dengan ukuran 12-12 yang bertujuan untuk memperjelas gambarnya itu lebih mudah dibaca. Untuk yang kombinasi ini saya menentukan 4 kombinasi atribut. Langsung untuk loopnya setiap yang ini for i fitur in enumerate kombinasi x df normalized fitur ini berfungsi. Yang pertama, enumerate-nya ini digunakan untuk mengatur posisi pada subplotnya. Untuk yang x-nya ini berisi data yang sudah dinormalisasi dari dua atribut yang sedang dianalisis. Untuk WCS ini untuk wadah digunakan untuk menyimpan nilai kriteria dalam setiap program kaminya. For K in range 111 ini saya, ya, untuk bertujuan mencoba berbagai jumlah cluster dari K1 sampai K10. Kami fit ini, kami fit X-nya ini digunakan untuk melatih model kamisnya. WCE untuk yang KM titik inertia ini, WPP7 KM inertia ini, nilai WCS yaitu total jarak antara data dengan sentroid dalam klasternya. Untuk menampilkan grafik elbownya, saya menggunakan dua PLT subplot, 2 I plus 1 PLT subplot rank 1 sampai 11 WCSS marker 0. Maksudnya grafik ditampilkan dalam bentuk subplot 2 kali 2 dan sumbu X pada jumlah klaster K dan sumbu Y nilai WCS-nya. Untuk yang L title elbow method fitur 0 vs fitur 1 ini maksudnya digunakan untuk memberi judul pada labelnya ini. Ini sama nih PLX Y ini. Tuh yang PLT tag layout itu sama biar jarak tabelnya itu bisa ada jaraknya, dan PLTC untuk menampilkan sebuah tabelnya. Langsung lanjut ke soal yang nomor 5. Tampilkan scatter plot setelah clustering. Untuk codingannya, yang pertama itu import matplotlib payload asplt skyless import Cummins dengan ukuran sama seperti yang di atas, 12-12. Lanjut untuk yang pertama, PLT figurnya sama, kombinasinya sama menggunakan 4 atribut.
Cummins terbaiknya itu adalah 2232. Maksudnya itu kombinasi yang pertama menggunakan K2, kombinasi kedua menggunakan K2, kombinasi ketiga menggunakan K3, kombinasi keempat menggunakan K2. Lalu for if fitur in enumerate kombinasi EGDF normalization fitur sama penjelasannya seperti di atas, enumerate digunakan untuk menentukan posisi dari subplotnya untuk yang X-nya sendiri berisi data yang sudah dinormalisasikan dari dua atribut yang sudah dianalisis. Langsung saja ke KM Kamis, N clustering, terbaik I, random state 42, initnya 10. Cluster sama dengan KM fit predict X. Maksudnya itu dibuat model kami sesuai jumlah cluster yang sudah ditentukan. Lalu fit predictnya digunakan untuk melatih model sekaligus menentukan cluster untuk setiap datanya. Maksud ke plot scatter X fitur 0 X fitur 1 kelas C sama dengan cluster. Maksudnya itu membuat scatter, maksudnya itu berfungsi untuk membuat scatter plot dengan data yang ditampilkan dalam bentuk scatter plot. Parameter C sama dengan cluster digunakan untuk memberikan warna berbeda pada setiap klasternya. Lanjut untuk yang scatter, kami cluster kayak center .20 KM cluster center .21 maker bintang S 200 kolornya warna hitam. Ini untuk menampilkan sentroidnya. Dan di mana sentroid ditampilkan dengan simbol bintang, markernya ini bintang berwarna hitam. Warlornya warna hitam serta sentroid merupakan senteroidnya itu pusat dari setiap klasternya. Lanjut untuk PLT X, X label fitur sama dengan 0, PLT Y label fitur 1, PLT title fitur 0, means fitur 1, Pak ini K sama dengan K terbaik saat I. Ini berfungsi untuk memberi label dan judulnya, yang mana sumbu X dan Y menunjukkan atribut, serta judulnya itu menunjukkan kombinasi atribut dan jumlah klasternya. Untuk yang ini sama menggunakan perintah output seperti ini, PLT take layout dan PLT show, yang mana fungsi sama seperti di atas dengan hasil output seperti ini. Nah, ini ketika sudah diolah, hasil outputnya akan berwarna seperti ini. Juga soal yang nomor 6. Untuk soal yang nomor 6, analisislah perbandingan scatter plot sebelum clustering dan setelah clustering. Berdasarkan hasil visualisasi scatter plot sebelum dan setelah dilakukan clustering menggunakan metode kami dapat dianalisis sebagai berikut. Yang pertama, sebelum clustering. Pada scatter plot sebelum clustering, data dapat terlihat menyebar secara acak tanpa adanya mengelompokkan yang jelas. Setiap titik data belum memiliki label clustering sehingga sulit untuk membedakan kelompok berdasarkan kemiripan karakteristik. Hasil ini sesuai dengan tahap awal kami, yaitu data masih dalam kondisi mentah sebelum proses pengelompokan dilakukan. Setelah clustering dilakukan, clustering menggunakan Kaimin, data mulai terbagi menjadi beberapa cluster yang ditandai dengan warna berbeda. Seperti yang tadi saya jelaskan, titik yang memiliki karakteristik serupa akan berada dalam klaster yang sama. Selain itu, terdapat sentroid pusat klaster yang merupakan hasil rata-rata dari setiap klaster. Hal ini sesuai dengan langkah-langkah algoritma K-means, yaitu asek data ke klaster terdekat, update pusat klaster, iterasi, iterasi hingga stabil. Untuk perbandingan utamanya, aspeknya struktur data sebelum clustering dan setelah clustering. Untuk struktur data tidak jelas terbagi menjadi cluster. Untuk polanya sulit diamati, lebih jelas terlihat jelas. Labelnya tidak ada warna cluster. Untuk senteroidnya tidak ada. Untuk setelah clustering ada. Analisisnya sebelum clustering sulit, setelah clustering lebih mudah. Ini saja ke soal yang nomor
Jadi intinya itu untuk yang nomor 6 intinya berdasarkan perbandingan tersebut dapat disimpulkan bahwa metode Kamis berhasil mengelompokkan data yang sebelumnya tidak terstruktur menjadi beberapa klaster berdasarkan kemiripan karakteristik. Visualisasi setelah clustering menunjukkan pola yang lebih jelas sehingga memudahkan dalam analisis datanya. Itu soalnya nomor 7. Tentukan manakah K terbaik jika dilakukan analisis secara visual. Ini seperti ini. Langsung saja ke soalnya. Untuk yang soal nomor 7. Codingannya seperti ini, maksudnya saya akan menjalani codingannya ini sama seperti di atas, kombinasinya menggunakan atribut-atribut empat atribut, dua kombinasi atribut ini menggunakan empat for fitur in kombinasi, maksudnya itu per setiap kombinasi data diambil dari data frame berdasarkan fitur yang telah digunakan, yang sedang digunakan untuk yang X data fitur Dorkna ini berfungsi untuk menghapus data yang kosong. Ini dan sesuai dengan materi Kamis karena Kamis itu sebelum clustering data harus dipersiapkan, dibersihkan dan dari missing value-nya. Lanjut ke scalar scalar sama dengan min-max scalar, X scalar sama dengan scalar fit transform. Maksudnya itu normalisasi dilakukan agar semua atribut memiliki skala yang sama karena hal ini penting karena kami menghitung jarak antar data dengan centroid sehingga perbedaan skala dapat mempengaruhi hasil dari clusteringnya. Untuk yang selanjutnya for K in range dalam kurung 2,7 sama dalam kurung titik 2 ini maksudnya untuk setiap kali setiap nilai K dibuat dalam model Cummins akan KM sama dengan K min n clustering cluster sama dengan K random state penyebab 2 n underscore garis bawah ini sama dengan 10 label sama dengan KM fit predict exceled. Maksudnya ini fit predictnya ini digunakan untuk melakukan proses clustering dan menghasilkan label cluster untuk setiap data. Setelah cluster terbentuk dihitung dengan nilai Silhouette score. Silhouette score ini. Nah, dengan output seperti ini, nilai K terbaik dapat dilihat dari skor yang paling tinggi pada setiap kombinasi atribut dengan hasil outputnya seperti ini. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.